City dan Inter memiliki peluang yang sama untuk menangi final UCL. Lalu taktik dan skenario apa yang bisa buat Inter kalahkan City? Sebaliknya, taktik dan skenario apa yang dimiliki City untuk kalahkan Inter? Temukan semua jawabannya di video ini. Untuk mudahkan penjelasan, nama pemain akan disebut dalam beberapa bagian prediksi ini. Untuk itu, formasi saya simpan di awal, tapi penjelasan mengapa pemain tersebut yang akan main akan dibahas nanti. Sekarang mohon diingat prediksi formasi dan pemain yang mengisi posisinya. City diprediksi akan gunakan 3-2-4-1, sementara Inter akan mainkan 3-5-2. Lalu ilustrasi penjelasan akan diselingi cuplikan pertandingan City atau Inter. Itu dilakukan untuk membuktikan bahwa semua yang dijelaskan benar-benar dilakukan oleh kedua tim. Oke, sekarang mari kita mulai pembahasannya. Build-up akan dilakukan City secara perlahan dari belakang. 3 bek tengah akan memulai build-up dari kotak penalti dengan umpan-umpan pendek. Sementara itu, 2 gelandang akan merapat ke belakang mencari bola yang akan diumpankan ketiga pemain tersebut. Hadapi hal tersebut, Inter diprediksi tak akan sporadis lakukan pressing. Mereka hanya akan main marking 2 gelandang tengah dan 3 pemain lain cukup di-pressing bergantian oleh Lukaku dan Lautaro. Ini akan membuat City lebih banyak alirkan bola lewat sisi lapangan. Barulah saat sudah sampai tengah lapangan, pressing ketat akan diterapkan. Inter akan mempressing siapapun yang bawa bola di area ini. Formula 4-1 akan digunakan Inzaghi untuk menambah tekanan di lini tengah. Artinya 1 dari 5 bek akan maju meninggalkan posisinya di pertahanan. Biasanya kalau tidak salah satu wingback, salah satu bek tengah kanan atau kiri. Skema ini akan menekan build-up City sebelum sampai ke pertahanan. Bila taktik tersebut digunakan, ini bisa jadi pisau bermata dua bagi Inzaghi, sebab City sendiri menyerang dengan mengeksploitasi lebar lapangan. Tapi lebar yang dieksploitasi bukan ruang tersisi lapangan, tapi ruang antara bek dan fullback. Jadi Pep akan mensejajarkan 5 pemain di depan dengan memajukan De Bruyne dan Gundogan. Dalam situasi ini, Silva dan Grealish akan terus melebar dan Haaland tetap di tengah, sehingga membuat bek tengah tetap bertahan di tengah sementara fullback melebar ke sisi. Maka ruang antar bek dan fullback pun tercipta. Ruang inilah yang akan banyak disusupi De Bruyne dan Gundogan. Nah, bila Inzaghi memutuskan menggunakan Formula 4-1, ruang antar bek dan fullback tersebut akan tercipta, utamanya saat Darmian atau Bastoni yang mempressing ke tengah. Itu akan mempermudah City dalam menerapkan taktik eksploitasinya. Ini akan berbahaya bagi Inter karena saat Darmian atau Bastoni mempressing De Bruyne dan Gundogan, Johnston bisa maju dan masuk ke ruang kosong tersebut. Skema ini seperti yang terjadi di gol pertama City saat lawan Madrid. Johnston masuk ke ruang antara Alaba dan Camavinga. Atau di salah satu peluang City saat lawan MU, Johnston masuk ke ruang antara Lindelof dan Luke Shaw. Jadi bila skema eksploitasi ini bisa dijalankan City, pertahanan Inter benar-benar terancam dan bisa jadi alasan kekalahan mereka. City diprediksi akan lakukan high block saat Inter mulai kuasai bola. Mereka akan menekan semua pemain Inter sedari awal bola dikuasai kiper atau bek. Hadapi hal tersebut, build up akan dilakukan dengan memposisikan Acerbi ke tengah menemani Brozovic. Gantinya 1 pemain akan ditarik ke belakang dari sisi kanan. Biasanya kalau tidak Dumfries maka Barella. Ini akan memberikan kebingungan serta kesulitan man marking bagi City, karena tiap pemain yang di belakang mengubah posisi mereka. Dalam situasi ini Inter punya 2 pilihan. Pertama, tetap lakukan build up dengan umpan pendek tapi harus menambah 1 pemain di tengah. Bila skema ini dipilih, fungsi gelandang ekstra tersebut akan sangat krusial, karena ia yang menerima bola atau merusak konsentrasi lawan. Kedua, langsung lakukan umpan jauh ke depan. Dalam pilihan ini, peran 2 penyerang akan sangat vital, karena umpan jauh Inter tidak pernah mengeksploitasi ruang antara bek dan kiper. Mereka lebih sering lambungkan bola ke tengah untuk diterima Lukaku atau Lautaro. Baru setelah itu, tahap selanjutnya serangan dilakukan, entah dengan one-two antar penyerang atau lebarkan bola ke wingback yang maju. Jadi seberapa baik penyerang mampu menerima umpan jauh akan sangat menentukan. Bila mereka menang banyak duel, serangan bisa berlanjut dan itu berbahaya bagi City. Lalu saat sudah di area lawan, Inter akan coba lakukan eksploitasi ruang. Ruang yang coba diekspos adalah ruang tersisi lapangan.
maka dua wingback akan maju membuat 4 pemain berjajar di pertahanan lawan. Inilah perbedaan antara City dan Inter. Bila City memanfaatkan ruang antar bek, Inter condong menyasar ruang antara fullback dan batas lapangan. Di ruang tersebut, kedua wingback akan terus melebar dan menanti umpan-umpan yang diberikan ke mereka. Secara alamiah, City dirugikan oleh situasi ini. Mereka yang hanya gunakan formasi 4 back harus hadapi tim yang melebarkan pemainnya di kedua sisi, sehingga ada ruang menganga di sisi lapangan. Apalagi saat bala bantuan bertambah. Biasanya Barella dan Bastoni akan maju menjadi tambahan pemain di sisi lapangan. Ini akan semakin menyulitkan City dalam hentikan penetrasi sayap-sayap Inter. Ini pun jadi PR besar bagi Pep. Apakah ia akan tetap kekeh dengan 4 back atau mulai menambah pemain di belakang dengan menarik Rodri atau Silva? Pada intinya, City harus mampu atasi skema ini bila mereka tak ingin kalah. Dalam prediksi susunan pemain, Brozovic dimasukkan dalam line up karena Mkhitaryan masih belum jelas kepitannya sampai video ini dibuat, sehingga ia yang dipilih di lini tengah. Lalu untuk duet Lautaro, Lukaku lebih dipilih dibandingkan Dzeko mempertimbangkan performa di laga-laga terakhir. Dzeko sudah tidak jadi line up lagi di 2 laga terakhir, padahal sebelumnya ia selalu bergantian dengan Lukaku. Sebagai contoh saat lawan Torino, ia tidak dimainkan padahal di laga sebelumnya pun absen. Ini ditafsirkan sebagai pergeseran duet utama Inter, sehingga di laga final nanti Lukaku lebih mungkin dimainkan lebih awal. Sementara untuk City, saya masukkan Ake ke line up karena ia sudah benar-benar fit. Sebelumnya Ake tak pernah tergantikan di bek tengah kiri. Untuk itu saya prediksi ia akan kembali dimainkan di laga final nanti. Video ini hanya membahas faktor taktik tim yang bisa membuat salah satu tim kalah. Tentu kemenangan tim ditentukan juga oleh faktor lain yang tak dibahas di video ini seperti performa individu dan juga kemampuan bola mati. Faktor-faktor tersebut bisa juga menentukan siapa yang menang di final nanti. Itu saja pembahasan di video ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain.